Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Ibu Sari dalam mata pelajaran biologi. Hari ini ibu akan memaparkan materi baru mengenai inovasi teknologi biologi atau yang biasa kita sebut dengan bioteknologi. Pasti kalian sering ya mendengar atau pernah mendengar kata-kata bioteknologi. Apa sih artinya bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari kata bios yang artinya hidup, kemudian teknos artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Sehingga pengertian lengkap daripada bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah, baik organik maupun anorganik, dengan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel hewan, dan tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup itu serta menghasilkan produk dan jasa bagi keperluan hidup manusia. Tahukah kalian bahwa banyak ilmu-ilmu yang digunakan untuk mendukung bioteknologi? Di antaranya mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, genetika, ilmu pangan, rekayasa teknologi pangan, enzimologi, rekayasa biokimia, dan banyak lagi ilmu-ilmu lain. Nah, sekarang, tahukah kalian, bioteknologi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Apa sih perbedaan keduanya? Nah, ibu sebutkan ciri-cirinya ya. Kalau bioteknologi konvensional itu telah dilakukan sejak zaman prasejarah atau sejak zaman nenek moyang kita. Cara dan alat-alatnya sangat sederhana dan tidak menggunakan prinsip ilmiah. Kemudian tidak diproduksi secara massal dan hanya menggunakan teknologi yang ada. Biaya penerapannya pun lebih murah, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Bisakah kalian menyebutkan apa contoh dari bioteknologi konvensional? Coba, itu yang di depan, yang di pojok, sebutkan coba contohnya. Apa? Tempe. Ya, betul, tempe. Tempe adalah salah satu produk makanan hasil dari bioteknologi konvensional. Murah kan harga tempe? Relatif murah ya. Lalu apa lagi? Coba yang di depan perempuan itu siapa? Sebutkan coba contohnya. Yogurt. Ya, bagus. Yogurt, kemudian tapai, lalu kecap. Itu merupakan produk-produk makanan yang ada di sekitar kita, yang biasa kita konsumsi dan relatif harganya murah. Oke? Paham ya? Nah, sekarang yang kedua, bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Oke, yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern memiliki ciri-ciri bahwa lahir sejak tahun 1917. Cara dan alat-alatnya sudah modern dan menggunakan prinsip ilmiah dalam penerapannya. Diproduksi secara massal dan sudah memakai teknologi namanya rekayasa genetika. Untuk penerapan bioteknologi modern ini membutuhkan banyak biaya, namun waktu yang dipakai relatif singkat. Dan bioteknologi modern ini mampu membuat sifat organisme baru. Bisa nggak? Contoh dari bioteknologi modern adalah cloning embrio, kemudian kultur jaringan, lalu vaksin insulin, atau yang sekarang lagi marak adalah bayi tabung. Bayi tabung dapat menolong pasangan suami istri yang sulit memperoleh anak, sehingga dalam program bayi tabung dapat diusahakan pasangan tersebut dapat memiliki anak. Contoh-contoh dari bioteknologi modern antara lain cloning,
kultur jaringan tanaman, transgenik, insulin buatan, atau bayi tabung. Pernahkah kalian mendengar program bayi tabung? Nah, program ini dapat menolong pasangan suami istri yang mengalami gangguan dalam kesuburannya. Sehingga pasangan suami istri ini bisa memperoleh anak dengan program bayi tabung. Jadi, prinsip bioteknologi adalah penggunaan makhluk hidup dan bagian-bagiannya, terutama mikroorganisme yang memiliki enzim. Mikroorganisme yang pada umumnya dipakai untuk proses bioteknologi adalah bakteri, jamur, atau alga. Penggunaan mikroorganisme ini dapat meningkatkan hasil daripada produksi makanan atau meningkatkan cita rasa dari bahan makanan. Kadang juga bisa untuk mengolah limbah sampah atau bisa juga untuk dalam dunia medis, membantu orang yang sedang sakit dengan memberikannya vaksin. Jadi itulah manfaat dari penerapan bioteknologi. Pernahkah kalian mengkonsumsi produk makanan atau minuman hasil fermentasi? Misalnya, tapai, yogurt, atau nata de coco. Enak bukan? Nah, itulah produk-produk makanan hasil daripada bioteknologi. Penerapan bioteknologi yang tadi Ibu paparkan, itu adalah dampak positif dari penerapan bioteknologi. Contohnya adalah dapat meningkatkan hasil produksi makanan, dapat menambah cita rasa bahan makanan, atau dapat mengolah limbah sampah dan membuat vaksin untuk penderita penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi terpikirkah oleh kalian, apa dampak negatif dari penerapan bioteknologi? Ada? Baik, kita dengarkan ya. Salah satu dampak negatif dari penerapan bioteknologi, terutama bioteknologi modern, adalah pemanfaatan rekayasa genetika pada produksi makanan. Siapa nih yang suka tempe? Pasti ya suka ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu menyukai tempe dan juga tahu. Tempe dan tahu, bahan baku utamanya adalah kacang kedelai. Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan kacang kedelai bagi masyarakatnya, sehingga memerlukan impor kacang kedelai dari negara lain. Kenyataannya, tempe dan tahu yang diproduksi Indonesia itu mayoritas atau lebih dari 70% menggunakan kedelai impor dari Amerika. Kedelai impor dari Amerika ini merupakan hasil daripada rekayasa genetik atau yang kita sebut GMO, singkatan dari Genetically Modified Organism. Disinyalir oleh para peneliti, tempe GMO ini dapat menyebabkan alergi makanan, resistensi terhadap antibiotik, dan dampak kesehatan manusia yang lainnya. Sekarang, analisalah oleh kalian, masalah apa yang terjadi dengan tempe yang sering masyarakat Indonesia konsumsi. Dan carilah solusinya dengan berdiskusi kelompok dengan teman-teman kalian. Oke? Selamat bekerja, selamat berdiskusi, dan sampai jumpa lagi dengan Ibu Sari pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.